lebah madu api cerana yang berada di Desa Bojongmurni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Di lokasi ini kita membudidayakan lebah madu jenis api cerana. Di atas sana ada lebah trigona juga. Selanjutnya untuk pengembangan trigona dan api cerana pun kita bawa ke setiap RT RW yang ada di Desa Bojongmurni. Alhamdulillah di Jambuluwuk sudah ada, di Bojong pun sudah ada. Nah, yang mana yang kita sekarang perlihatkan ini berlokasi di blok Cikreteg. Di lokasi ini dikelola oleh KTH Sadar Tani Muda dan KTH Cikreteg Maju, yang salah satu kegiatannya selain ikut andil dalam konservasi lahan kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kita pun memiliki kegiatan tambahan yaitu budidaya lebah madu, di mana proses kegiatan budidaya lebah madu ini bertujuan untuk sedikit meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat, tentunya dalam hal ekonomi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kelompok tani hutan KTA Sadar Tani Muda dan Cikreteg Maju ini bisa membawa arah yang lebih positif, yang bisa membangun Desa Bojongmurni untuk menjadi desa yang sejahtera. Untuk pengelolaan budidaya lebah madu ini yang diprakarsai oleh dua kelompok ya kan. Kita beranggotakan KTH Sadar Tani Muda beranggotakan 21 orang, dan yang untuk KTH Cikreteg Maju itu beranggotakan 17 orang, yang mana anggota daripada kelompok itu adalah masyarakat yang ada di lokasi ini, yang menggarap di lokasi ini gitu kan. Nah, selebihnya untuk KTA Sadar Tani Muda itu mayoritas kita mengadopsi atau mengangkat teman-teman pemuda yang ada di Desa Bojongmurni. Ini model scoop karena kita belajar dari pengalaman yang minggu-minggu kemarin. Sebelum kita panen itu udah didahului oleh hama. Makanya kita menggunakan tank sebagai pelindung. Ini untuk hasil produksi lebah api cerana. Ini rapinya satu. Ini rapinya satu, Pak. Untuk petok ini berapa bulan? Biasanya itu per 3-4 bulan itu, Pak. Biasanya puncaknya perpecahan koloni itu di bulan 6 tuh. Kelihatannya dari rapinya berapa? Biasanya dia muncul sel telur ratu. Terlihat, di sarang itu terlihat beda itu beda dia. Posisinya beda. Kalau contohnya karena ini belum matang ya, koloninya belum matang, jadi belum ada, Pak. Nah, biasanya dia berada di posisi paling bawah. Dia sebesar kelingking, muncul benjolan di bawah. Itu sebagai sel telur ratu. Hampir. Kalau ini kan calon jantan. Itu jantan itu dia yang membuahi ratu. Nah, di lebah tersebut itu ada jantan betina nggak? Enggak, ini betina semua. Lebah tersebut itu jadi dari betina. Cari. Ini hasil budidaya KTA Sadar Tani Muda Desa Bojongmurni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan produk lebah unggulan, madu unggulan dari lebah api cerana yang didominasi oleh sumber vegetasi pakan lebah kaliandra, dengan ketersediaan kaliandra yang cukup melimpah. Selain lebah api cerana, kita juga membudidayakan lebah trigona. Trigona ini sangat cocok untuk dibudidayakan atau dikembangkan di daerah
perkampungan. Alhamdulillah sekarang udah ada 4 sampai 5 RT yang sudah mulai membudidayakan lebah trigona ini, karena trigona ini dia sangat aman untuk diletakkan di perkampungan, karena sejatinya lebah trigona ini tidak menyengat dan dirasa cukup aman. Dan selain itu, dengan hadirnya lebah trigona ini di perkampungan, insya Allah dampak lingkungannya pun akan lebih tertata, karena salah satu keberhasilan atau kunci sukses budidaya lebah madu itu di area sekitar budidayanya itu tertata atau tertanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga dan mengeluarkan nektar serta serbuk sari bunga. Nah, contoh misal di depan halaman rumah saya itu ada beberapa tanaman bunga yang emang produktif untuk pakan lebah. Saya punya bunga air mata pengantin, ada juga tanaman kaliandra, batavia, serta sumber vegetasi penunjang lainnya. Kalau kita bicara dalam segi kemanfaatan budidaya lebah madu itu luar biasa banyak. Pertama dari aspek lingkungan, itu kita dituntut banyak untuk menularkan sesuatu atau hasil karya kita sebagai makhluk hidup kepada alam kita itu seperti apa. Nah, selain untuk dampak lingkungan, ekonomi, sosial, bahkan budaya pun, ketika kita bicara lebah itu luar biasa kan. Nah, salah satu bukti dari keistimewaan lebah itu yang identik oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa Bojong Murni, itu identik dengan sengatan, identik dengan berbahaya. Tapi ketika kita sudah dalami, kita sudah pelajari dengan teknik-teknik budidaya yang sesuai dengan sistem yang berlaku di dunia perlebahan, itu luar biasa, bahwa si makhluk kecil dan berbahaya itu ternyata bisa bersahabat juga dan bisa menimbulkan peluang. Peluangnya itu luar biasa. Untuk petani sangat menguntungkan, karena petani pun secara tidak disadari mereka telah terbantu dengan hadirnya lebah-lebah itu, yang mana pada proses penyerbukan itu luar biasa berdampak terhadap pertanian kita. Nah, selain itu untuk ekonomi, madu itu luar biasa, dari segi ekonomi luar biasa. Perkenalkan Pak, saya dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1, di mana wilayahnya itu mencakup Bogor, Depok, dan Bekasi. Kedatangan saya ke sini pertama bersilaturahmi dengan Bapak dari Desa Bojong ini, juga bersilaturahmi dengan rekan kita dari kelompok tani hutan Sadar Tani Muda, di mana salah satu kegiatannya adalah mengelola lebah madu yang tadi sudah dijelaskan. Ada lebah madu trigona, ada lebah madu apicerana. Dan kami dari Pemprov Jabar melalui PDK 1 mendukung penuh terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan, dampak positif terhadap lingkungan. Budidaya lebah madu sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman yang berminat atau memerlukan madu murni, yang mana kemurnian sangat kita jaga. Silahkan datang dan menyaksikan panennya secara langsung di lokasi budidaya kami yang beralamat di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.